Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Jezio Poetra. Nomor induk mahasiswa saya 312510169. Jurusan saya Teknik Informatika, kelas saya TI 25C3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester 1 untuk menyelesaikan matkul mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Transformasi Retorika Akademik. Urgensi penguasaan keterampilan presentasi ilmiah bagi mahasiswa di era digital. 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dunia akademik bukan sekedar ruang isolasi untuk menulis dan meneliti, melainkan sebuah ekosistem komunikasi di mana gagasan diuji melalui dialektika di jenjang perguruan tinggi. Keberhasilan seorang mahasiswa sering kali diukur melalui produk tulisan berupa karya ilmiah, baik itu makalah, artikel, jurnal, maupun skripsi. Namun, terdapat kesenjangan besar, gap, antara kemampuan memproduksi teks ilmiah dengan kemampuan menyajikannya secara lisan di depan forum. Menulis karya ilmiah juga adalah proses kontemplatif yang sunyi, sedangkan menyajikannya adalah proses performatif yang dinamis. Di sini juga ada pemaparan fenomena atau permasalahan atas isu yang diangkat. Fenomena kontemporer menunjukkan adanya tren yang memprihatinkan yang disebut sebagai bisu akademik lisan. Banyak mahasiswa yang secara teknik sangat cerdas dan mampu mengolah data statistik yang rumit ke dalam tulisan. Namun mahasiswa ini mengalami kelumpuhan artikulasi saat harus berdiri depan podium. Permasalahan utamanya yang diangkat dalam esai ini adalah degradasi kualitas retorika ilmiah di tengah ketergantungan teknologi visual. Masalah pertama adalah reduksi peran penyaji. Saat ini banyak mahasiswa terjebak pada pemahaman bahwa presentasi adalah kegiatan membacakan slide. Mereka memindahkan paragraf dari makalah ke dalam PowerPoint atau PPT, lalu berdiri membelakangi audiens hanya untuk membaca teks tersebut. Hal ini menciptakan distansi komunikasi loh. Audiens kehilangan kepercayaan karena penyaji terlihat tidak menguasai materi secara organik. Ada juga masalah kedua berkaitan dengan tantangan era post-truth. Di tengah banjir informasi digital, penyajian karya ilmiah sering kali kehilangan otoritasnya. Jika tidak dibarengi dengan kemampuan persuasi yang logis, mahasiswa sering kali gagal membedakan antara presentasi populer yang bersifat menghibur dengan presentasi ilmiah menuntut akurasi serta ketajaman argumen. Kegagalan dalam menyampaikan struktur berpikir yang sistematis memuat ide-ide cemerlang, terlihat dangkal di mata penguji atau audiens akademik. Adapun data atau fakta dapat berupa data statistik sebagai penguat argumentasi. Berdasarkan data observasi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, kendala psikologis dan teknik menjadi penghambat utama. Studi mengenai kecemasan berbicara di depan umum, glossophobia, menunjukkan bahwa kecemasan ini meningkat hingga 65% pada mahasiswa saat menghadapi forum yang bersifat formal akademik dibandingkan forum diskusi santai. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sekitar 40% kegagalan dalam mempertahankan argumen saat sidang skripsi bukan disebabkan oleh data yang salah, melainkan ketidakmampuan mahasiswa dalam memetakan alur logika secara lisan. Selain itu, penggunaan media presentasi yang tidak efektif, terlalu banyak teks atau gambar yang tidak relevan, justru menurunkan tingkat retensi informasi audiens hingga 50%. Fakta ini memperkuat argumen bahwa keterampilan penyajian adalah variabel penentu keberhasilan akademik yang setara dengan kualitas tulisan itu sendiri. Ada juga alasan pentingnya isu tersebut untuk dibahas. Isu ini mendesak untuk dibahas karena di dunia profesional masa depan, pengetahuan saja tidaklah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang terkomunikasikan,
Mahasiswa adalah calon intelektual yang akan menjadi pemimpin atau tenaga ahli. Jika mereka tidak dilatih untuk menyajikan gagasan secara meyakinkan sejak di bangku kuliah, maka mereka akan kesulitan dalam memenangkan persaingan global yang menuntut kemampuan negosiasi dan presentasi tingkat tinggi. Selain itu, membahas isu ini membantu mahasiswa memahami bahwa etika dan sikap profesional di depan publik adalah refleksi dari integritas akademik mereka. Untuk pembahasannya yaitu kajian literatur dan kajian teori yang relevan. Kajian literatur dan teori yang relevan, penyajian karya ilmiah berakar pada teori retorika klasik Aristoteles yang menekankan 3 pilar, yaitu etos, logos, dan pathos. Dalam konteks modern, hal ini didukung oleh teori kognitif load oleh John Wheeler yang menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi melalui pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Oleh karena itu, penyaji ilmiah harus mampu menyeimbangkan apa yang ia dikatakan dengan apa yang ia ditampilkan di layar. Selain itu, menurut prinsip komunikasi ilmiah, bahasa yang digunakan untuk memenuhi kaidah yaitu bahasa Indonesia dalam ragam formal. Penggunaan istilah teknis harus diikuti dengan penjelasan yang jernih agar tidak terjadi mispersepsi. Literatur mengenai public speaking juga menekankan bahwa 70% keberhasilan pesan ditentukan oleh faktor nonverbal seperti gestur, kontak mata, dan intonasi. Itu poin utamanya, bukan hanya teks yang dibaca. Memuat analisis penulis terhadap isu yang dibahas. Penulis menganalisis bahwa hambatan utama mahasiswa dalam sub CPMK 6 bukan sekedar masalah teknis secara bicara, melainkan masalah mentalitas. Seringkali mahasiswa menganggap presentasi sebagai beban ujian, bukan sebagai peluang berbagi pengetahuan. Hal ini memicu rasa takut salah yang berlebihan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keterampilan verbal pilihan kata sering kali terabaikan. Banyak mahasiswa menggunakan kata-kata pengisi, filler words seperti anu, atau mungkin yang secara tidak sadar mengikis otoritas akademik mereka. Penulis berpendapat bahwa penguasaan materi adalah fondasi utama. Tanpa penguasaan materi yang mendalam, teknik komunikasi secanggih apapun akan terasa hampa. Penguasaan materi memungkinkan penyaji untuk berbicara secara ekstemporan, menggunakan catatan kecil tapi tetap mengalir secara alami, yang merupakan kasta tertinggi dalam presentasi ilmiah. Adapun alternatif pemecahan masalah atau solusi atas isu yang diangkat. Sebagai solusi atau fenomena di atas, institusi pendidikan atau universitas pendidikan perlu menerapkan metode simulasi dialektis. Dalam metode ini, mahasiswa tidak hanya berlatih berbicara, tetapi dilatih untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari rekan sejawat, seperti pelatihan visual minimalis, terus rekaman mandiri, serta penguatan etika untuk menanam bahwa mengakui ketidaktahuan saat menjawab pertanyaan lebih terhormat daripada memberikan jawaban palsu atau manipulatif, dan menjaga integritas ilmiah. Untuk sekian, terima kasih. Dari rangkuman singkat dari hasil pembahasan, yaitu penyajian karya ilmiah adalah puncak dari proses akademik yang melibatkan integrasi antara kecerdasan intelektual, keterampilan bahasa, dan kematangan emosional. Fenomena kegagalan presentasi mahasiswa saat ini sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan pada slide yang berlebihan dan kurangnya latihan retorika yang sistematis. Kesimpulan utama dari esai ini adalah bahwa kemampuan berbicara di depan forum akademik adalah keterampilan yang dapat dan harus dalam menyampaikan kebenaran ilmiah. Mahasiswa yang mampu menguasai aspek-aspek ini akan menjadi komunikator ilmu pengetahuan yang tangguh di era digital global.
Dipelajari strategi komunikasi yang efektif bukan hanya tentang keindahan kata-kata, melainkan tentang kejujuran data, kelogisan alur, dan keyakinan. Untuk daftar pustakanya ada di bawah melalui Mendeley. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.